tujuannya belajar di guru itu untuk apa? Coba baca di depan. Untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Yang kedua apa lagi? Membiasakan kerjasama dan tolong menolong. Siapa yang pasti sering tolong menolong? Nah, dibaca coba ulang, dibaca yang ketiga, melatih berkomunikasi dengan baik dan sopan. Atau kalau sinten mawon itu harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Aku sama bapak ibu guru boleh nggak teriak-teriak? Masuk kantor nek aja ngatur kali bapak ibu guru, caranya bagaimana? Pintu beri salam masuk. Kalian mau menemui siapa? Saya mau menemui Bu Ana, atau menemui Bu Vina, atau menemui Pak Sudar. Masuk, datang ke mejanya Bunda. Pak Sudar begini, Bu Ana begini. Jangan klotok-klotok di depan pintu doang di gerbang. Biasanya siapa yang kayak gitu? Saya. Hah? Siapa yang kayak gitu? Iya. Berarti kalau seorang kalau kantor pakai cara yang baik dan sopan. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Harus mempunyai rasa peduli terhadap sesama. Berdiri, ayo yang dulu berdiri. Kebiasaan. Yang semangat, yang keras. 1, 2, 3. Saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Kalau kita semua saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain itu, kita bisa menciptakan suasana yang seperti apa? Harmonis dan damai. Pun juga. Terus siapa yang di sini pernah bertengkar sama kakak apa adiknya? Siapa? Yang punya adik, siapa yang punya adik itu mencari? Sering bertengkar apa enggak? Kalau sama kakak sering bertengkar, kemudian ya sering bertengkar, ya gimana kalau harus bertengkar terus gimana? Minta maaf. Kalau sudah bertengkar itu saling memaafkan, saling memaafkan dan minta maaf dan memaafkan. Contoh hidup rukun itu seperti apa? Contoh hidup rukun di sekolah. Contoh hidup rukun di sekolah siapa yang tahu? Hormati guru, saling menyayangi sama teman, terus menghormati, menghargai. Tidak, kalau tidak kalau di sekolah bersama teman-temannya tidak. Kalau contoh di rumah, siapa yang tahu? Adik, menyayangi adik. Kakak apa lagi?
rumah rumah kita. Nah, kita tinggal bersama ayah. Karena bacakan kalian dengarkan ya. Kita tinggal bersama ayah, ibu dan adiknya Danu. Setiap pagi kita membantu ibu menyapu lantai. Membantu apa? Menyapu lantai. Danu membantu ayah menyirangi tanaman di halaman. Setelah selesai, mereka sarapan bersama. Kita makan sambil tersenyum. Mereka saling berbagi lauk dan minum air bersama. Jika Danu menjatuhkan sendok, kita segera membantu mengambil. Ibu tersenyum dan berkata, bagus sekali, kalian rukun. Kita senang hidup rukun di rumah. Dengan hidup rukun, rumahnya menjadi nyaman dan bahagia. Kalian lihat nggak hidup rukun? Di rumahnya yang pengen bahagia berarti hidupnya harus rukun. Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Nomor 1, siapa nama tokoh utama dalam cerita ini? Jari. Yo, Laila siapa? Siapa? Dita. Benar apa salah? Nomor 2, Dita tinggal bersama siapa di rumah? Siapa? Ayah, ibu, adik. Dan adik-adiknya siapa tadi namanya? Benar apa salah? Nomor 3, apa yang dilakukan Dita untuk membantu ibu? Nuri, gimana? Nyapu lantai. Pinter. Nomor 4, siapa yang membantu ayah menyirangi tanaman? Aldi. Siapa yang keras? Danu. Danu apa Dita tadi yang menyiram tanaman? Benar apa salah? Nomor 5, apa yang dilakukan Dita ketika Danu menjatuhkan sendok? Siapa yang jawab? Cio? Ayo jawab Cio. Apa yang dilakukan Dita ketika Danu menjatuhkan sendok? Tadi apa yang dilakukan? Disuruh jawab, Johan. Membantu mengambil sendok. Terus nomor 6, apa yang dikatakan ibu ketika Dita dan Danu saling membantu? Rafa? Ibu senang karena isinya rukun. Terus nomor 7 terakhir, mengapa rumah kita menjadi nyaman dan bahagia? Kira-kira kenapa ya? Karena mereka hidup rukun. Ditekan kalian semuanya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Setelah ini Bu Ana kasih PR di rumah ya, tugas di rumah ya. Kalian di rumah menggambar suasana hidup rukun di rumah atau di sekolah. Betul ya? Bisa. Menggambar yang rapi, nanti diwarnai. Menggambar misalnya gambar